tak sama seperti tempat wisata lainnya. Indah, ramai, dan tentu saja menyenangkan. Sakral bahkan cenderung mistis. Itulah kesan yang pertama keluar saat menjejakkan kaki di daerah Parangkusumo. Pemandangan pantai selatan menjulang memadati setiap pasang mata yang menyandarkan kelelahan. Desa Parangkusumo yang terletak 30 km dari kota Yogyakarta dan diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke Istana Laut Selatan. Wewangian kembang 7 rupa yang dijajakkan di sekitar pantai menguar tajam menusuk indera penciuman kita. Apalagi ditambah dengan aroma sesajen atau kemenyan yang dibakar, kesan mistis itu semakin menguat. Namun tahukah Anda, ternyata di balik kesan mistisnya ini tersimpan legenda kisah cinta pemimpin Mataram, Penembahan Senopati, dan penguasa Laut Selatan Ratu Kidul. Dulu tempat pertemuan yang Penembahan Senopati sama Kanjeng Ratu Kidul dulu sebelum mau buat kerajaan Mataram pertama, itu pertemuannya di sini. Itu terus sekarang jadi kerajaan Mataram pertama itu. Ya itu kan udah ada apa ya yang membuktikan itu Mas. Itu ada yang punya buat pertolongan, permintaan itu. Ada yang minta biar ya pangkat, ya derajat, ya macam-macam lah, untuk warung, untuk usaha juga bisa. Itu tadi tuh ya untuk apa ya, untuk usaha juga bagus gitu. Biasanya malam Kliwon itu Jumat Kliwon sama sosok Kliwon. Kalau lebih ramai lagi satu suro itu Mas, satu suro lebih ramai lagi. Iya. Nah, nanti malam ini ramai sosok Kliwon kan, iya termalam. Nanti bisa kalau mau ambil juga bisa, boleh. Ya macam-macam, dari luar kota juga banyak, dari luar pulau juga banyak. Nah, yang penting kan ini kepercayaan Mas, itu loh, kepercayaan. Banyak dari Sumatera, dari Palembang, dari macam-macam lah. Juga orang-orang Cina itu juga banyak. Sini sama di laut. Di laut kalau di atas sana itu makam Syekh Maulana Maghribi sama Syekh Blabelut Bamyatin. Sana, tapi makam, bukan petilasan. Kalau sini ya ke sini dulu baru ke laut. Biasanya gitu. Biasanya yang ritual ke sini terus ke laut gitu. Itu biasanya gitu. Satu jalur gitu loh Mas. Kalau ke Labuan juga gitu kan, ke Labuan Keraton itu masuk sini baru ke laut. Kalau dibuang di laut. Ya barokahnya aja Mas. Ya melanjutkan orang tua, kakek-kakek dulu. Terus terang kakek saya dulu ini turun temurun Mas. Nggak bisa dari orang nggak bisa, dari kakek, bapak, terus saya. Biasanya gitu. Ya kayak kerajaan itulah, kayak gitu, turun temurun, sistemnya di dalam gitu. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang disakralkan oleh penduduk pesisir selatan. Karena pantai ini dianggap sebagai gerbang utama untuk menuju istana Ratu Pantai Selatan. Sehingga tidak heran jika banyak dijumpai upacara atau ritual-ritual khusus di pantai ini. Di dalam kawasan Pantai Parangkusumo terdapat petilasan yang dipercayai sebagai jejak sejarah dari Penembahan Senopati penguasa Mataram. Menurut legenda, di tempat inilah untuk pertama kalinya Penembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Petilasan tersebut dikenal dengan nama Puri Cepuri. Di dalam Cepuri terdapat batu cinta atau batu selo gilang. Hingga kini petilasan tersebut masih sering dikunjungi oleh banyak orang. Tujuan saya melakukan ritual ini, pertama saya ingin berdoa Mbak agar lebih dekat, doa saya dikabulkan sama Yang Maha Kuasa melalui perantara batu selo gilang ini. Karena saya yakin dengan berdoa di sini
itu doa-doa akan dikabulkan. Alasan saya melakukan ritual di Batu Silogilang ini, pertama karena untuk melancarkan rezeki saya, Mbak, melalui doa-doa di sini, melalui ritual di sini, saya ingin melancarkan rezeki dagang saya. Selama ini saya berdagang dan dagangan saya itu kurang begitu laku dibandingkan dengan dagangan dari kios sebelah saya, Mbak. Nah, dengan berdoa di sini saya berharap dagangan saya bisa laku. Yang kedua, tujuan saya melakukan ritual di Batu Silogilang ini agar kehidupan saya menjadi lebih baik, Mbak. Dengan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah. Nah, rezeki tersebut diberikan melalui dagangan saya yang laris. Dari mana saya tahu? Itu dari kawan-kawan saya, Mbak. Itu banyak teman-teman yang memberitahukan Batu Silogilang ini bisa melancarkan doa-doa yang kita inginkan dan doa bisa terkabul. Itu dari banyak teman. Tapi saya tahu lebih spesifik itu dari saudara saya, Mbak. Karena saudara saya juga sama-sama pedagang, rezekinya lancar, dan saya bertanya-tanya bagaimana rezeki tersebut bisa lancar, dan ternyata saudara saya juga melakukan ritual. Nah, dari awal itulah saya pertama cuma sekedar ikut terlebih dahulu. Setelah ikut saya baru melakukan ritual dengan datang sendiri, Mbak. Jadi saya tahu dari banyak pihak. Tapi untuk yang menganjurkan saya ke sini itu malah saudara saya sendiri, Mbak. Saya mulai melakukan ziarah di Batu Silogilang ini sudah cukup lama, Mbak. Kalau untuk ziarah-ziarah biasa belum melakukan ritual, sekitar sudah 6 tahunan yang lalu saya ke sini. Itu hanya sekedar untuk ziarah, tapi belum ada keinginan untuk melakukan ritual. Dan untuk saya mulai melakukan ritual itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Itu saya sudah mulai rutin melakukan ritual, karena saya yakin dengan ritual di Batu Gilang ini doa-doa saya terkabul. Dan alhamdulillah selama saya melakukan 4 tahun melakukan ritual di Batu Silogilang ini, ya alhamdulillah rezeki saya bisa lancar, dagangan saya bisa laris. Pada sisi depan Cepuri terdapat 2 bangunan kembar yang saling berhadapan. Lokasi Cepuri yang berhadapan langsung dengan Pantai Parangkusumo mewajibkan para pengunjung yang sudah melakukan ritual untuk langsung mengunjungi pantai, karena sudah ketentuan dari tradisi tersebut. Di sekitar Cepuri terdapat sebuah masjid yang bernama Al-Ikhlas. Letaknya yang bersebelahan dengan Cepuri membuat lokasi ini semakin menarik untuk diulas, karena masih banyak umat Islam yang lebih memilih untuk berdoa di Cepuri daripada di masjid. Lalu bagaimanakah ahli agama dalam menanggapi hal ini? Ya, saya selaku warga Jogja dan saya mengetahui akan apa yang dilakukan oleh orang untuk meminta-minta di batu yang ada di Parangkusumo. Ya,
Yang kita ketahui tradisi tersebut itu merupakan tradisi warisan yang di luar Islam. Ya, karena Jawa ini ya itu adalah agama yang pertama masuk adalah agama Hindu, Buddha, dan dulunya sebelum adalah animisme dan dinamisme. Jadi itu masih berlangsung hingga sekarang. Meskipun mereka yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Jadi menurut saya itu bukan bagian dari Islam. Ya, jadi kalau dalam tradisi Islam bukan tradisi disebut, tapi apa pandangan Islam? Islam dalam hal meminta-minta, terutama minta bantuan, kalau sesama manusia tidak masalah. Tapi kalau kepada yang lainnya, makhluk yang dianggap memiliki kekuatan lebih, dalam Islam tidak diperbolehkan. Kalau untuk meminta-minta kepada selain manusia, itu mintanya kepada Allah. Contohnya, di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepada kamu lah kami meminta. Di dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaan itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita mempercayai adanya kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan Allah, itu yang disebut dengan syirik. Ya, jadi dalam Islam jelas ini dilarang. Jadi hukumnya haram. Karena Islam di Jawa ini kan terbagi. Ada Islam priai, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ada Islam abangan, orang Islam tetapi dia tidak memahami ya tentang Islam itu sendiri. Orang Islam tapi tidak menjalankan kewajiban. Apalagi dia mengetahui apakah itu boleh atau tidak. Dia tidak memiliki ilmu pengetahuannya. Jadi wajar saja kalau kita lihat dia Islam tapi masih minta kepada yang lain dengan alasan sebagai tawasul atau pelantara. Nah, kenapa tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut? Gitu. Jadi kegiatan nenepi atau tradisi menyembah batu di Parangkusumo yang masih dipercaya bisa mengabulkan permintaan seseorang menurut Islam hukumnya haram. Karena itu menyekutukan Allah atau disebut syirik. Untuk di daerah Jawa, Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu Islam priai dan Islam abangan. Islam priai adalah orang yang memahami atau memiliki pengetahuan tentang hal apa saja yang dilarang oleh Islam. Sedangkan Islam abangan adalah orang Islam yang tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Beragama Islam tapi tidak menjalankan kewajibannya, apalagi dia tidak mengetahui apakah itu boleh atau tidak dilakukan dalam Islam. Kesimpulannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah.